warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Yulianto, NIM 173221105. Saya akan mempresentasikan tentang konsep tasawuf al-halaj. Dalam presentasi ini untuk memenuhi tugas akhlak tasawuf. Oke, kalian pernah kenal dengan tokoh terkenal tasawuf, yaitu salah satunya al-halaj. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Mughis Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Badawi dan lebih dikenal dengan al-halaj. Dia lahir tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di kota kecil Persia, yakni tepatnya di Tus dekat kota Baida, sekarang berada di wilayah barat daya Iran, kalau kalian tahu. Oke teman-teman, kakaknya Muhammad, seorang penyembah api pemeluk agama Majusi, adalah mengatakan al-halaj berasal dari keturunan Abu Ayyub, sahabat Rasulullah. Dia dibesarkan di Wadsih yang dekat dengan Baghdad. Jadi kalian lebih tahu tentang biografi al-halaj. Riwayat hidup dan wafatnya al-halaj. Dia itu pas umur 12 tahun ia telah menghafal Al-Quran. Kemudian pendidikan sufi juga ditekuninya sekitar tahun 873 sampai 897 Masehi. Kemudian umur 16 tahun dia meninggalkan kota Wadsih untuk menuntut ilmu di Tausar yang dikenal dengan sebagai tempat perkebunan kapas dan tempat tinggal para penyortir kapas. Dia belajar pada seorang sufi besar dan terkenal, yakni Sahal bin Abdullah At-Tusri. Wafatnya yaitu 896 Masehi atau 282 Hijriah, wilayah Ahwaz. Dia digelari al-halaj karena penghidupannya yang diperoleh dari memintal wol. Jadi namanya itu dapat dari memintal wol ya, gitu. Setelah kurang lebih 2 tahun belajar di negeri Aswad, dia pergi ke Basrah dan belajar kepada Amr bin Usman al-Makki. Kemudian tahun 264 Hijriah ia melanjutkan belajar kepada Al-Junaid di kota Baghdad yang merupakan seorang sufi besar pula. Selain besar keinginannya mempelajari ilmu pada tokoh-tokoh sufi dan terkenal, ia juga menunaikan ibadah haji sebanyak 3 kali. Selain dia keinginannya belajar tentang ilmu pada tokoh-tokoh sufi terkenal, dia juga telah menunaikan ibadah haji sebanyak 3 kali. Al-halaj gemar belajar dan membaca sehingga dapat berkenalan dengan sufi-sufi terkenal dari Masin, Cina, India, dan Asia Tenggara, seperti itu ya. Kemudian sampai dia belajar itu, kenalannya itu hingga Turkistan dan Mesir. Dia sempat mendapatkan bermacam-macam, misalnya Baghdad, Musta'am, kemudian di India Mughis dan Turkistan Al-Muktik. Itu tokoh-tokoh guru beliau, seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Di Basrah ia menikah dengan Ummu Al-Husain, putra Yakub Al-Aqta'i, seorang sufi. Pernikahannya dikaruniai 3 orang anak, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Ia mendapatkan pengaruh Syiah. Dia seorang al-halaj ini lebih dikenal tokoh Syiah ya, seperti itu. Kalau presentasi kemarin itu kayak Syekh Siti Jenar, itu kalian bisa tahu itu. Al-halaj juga adalah hubungan kerabatan dengan Ali bin Abi Thalib. Meskipun ia tetap memimpin kehidupan sufi Sunni, al-halaj di Baghdad, ia giat melakukan ceramah-ceramah dan pengajian. Pengikutnya itu pas ceramah itu semakin banyak dan bertambah.
Kemudian muncul juga kecaman-kecaman terhadap kebobrokan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Dia seperti kayak mengkritik pemerintah pada saat itu, seperti itu ya. Secara kebetulan, ia bersahabat pada kepala rumah tangga istana, Nasr al-Quraisy, yang mengingatkan sistem tata usaha yang baik, pemerintahan yang baik dan bersih. Kritiknya terhadap kepala rumah tangga dalam waktu yang sama, aliran-aliran keagamaan tasawuf pada saat itu masih tumbuh berkembang subur. Pemerintahan pada saat itu khawatir dengan tokoh Al-Hallaj tersebut karena kencamannya sangat keras dan pengaruh sufi kepada struktur politik. 10 tahun kemudian ia kembali ke Mekah dan menunaikan haji kedua kalinya. Ia kembali ke Baghdad untuk menyebarkan agama Islam lagi, untuk menghindari juga itu dari pihak istana, karena dia ingin ditangkap oleh pihak istana karena kritiknya itu terlalu keras seperti itu ya. Dia memiliki perkataan begini yang dianggap perang itu ganjil. Ana al-haq, I am truth, akulah yang maha besar. Kata-kata tersebut mengilhami rakyat untuk menuntut adanya perbaikan kehidupan mereka. Masyarakat menuntut khilafah. Kemudian Al-Hallaj atas tuntutan tersebut, maka dia bertanggung jawab. Dia dianggap salah oleh pemerintah. Dia ditangkap, dipenjarakan pada tahun 910 Masehi atau 297 Hijriah. Kemudian ia berhasil kabur dari penjara tersebut dan bersembunyi di Khuzistan. Setelah 3 tahun kemudian ditangkap lagi, dihadapkan pada Ali bin Isa, salah seorang menteri pemerintahan Baghdad, sehingga akhirnya pada tahun 922 ia diadili, yang dipimpin oleh Ali bin Isa dan Hamdid dengan tuduhan sebagai berikut: 1. Ajarannya yang berlebihan sehingga meyakini dirinya sebagai Tuhan. 2. Keyakinan terhadap penyatuan dirinya dengan Tuhan. 3. Mendapatkan pendapatnya tidak wajib menunaikan haji. Nah, pendapat itu menjadi pertentangan bagi kalangan sana itu, karena alirannya Syiah ya, jadinya berbeda dengan Islam di Indonesia, Islam aliran Sunni. Al-Hallaj di penjara itu selama 8 tahun, kemudian dihukum gantung. Alasannya bersifat teologis dan politis, menyebabkan Al-Hallaj dituntut hukuman mati. Harinya itu hari Selasa tanggal 26 Maret 922 Masehi. Al-Hallaj dihukum di tiang gantung. Diceritakan dalam salah satu buku, mungkin kalian bisa baca ya. Setelah itu diceritanya itu kakinya dan tangannya dipotong, kepalanya dipenggal dan tubuhnya disiram dengan minyak lalu dibakar dan apinya dibawa ke menara di tepi sungai Trigis. Mungkin kalian sudah bisa memahami lah istilahnya Al-Hallaj itu tokoh, sebenarnya itu dia itu memperjuangkan kebaikan, tapi terkadang pendapatnya yang tidak sesuai dengan masyarakat sekitar, yang mungkin kalau di Indonesia Sunni itu sangat berbeda dan sangat melawan. Jadinya ada banyak timbul pertentangan itu. Oke, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Konsep pemikiran Al-Hallaj. Hulul mempunyai 2 bentuk, yaitu hulul al-jawari, yakni keadaan 2 esensi, yang satu mengambil tempat yang lain atau tanpa persatuan, seperti air mengambil tempat di dalam bejana. Yang kedua adalah hulul al-sarayani, yakni persatuan 2 esensi, yang satu mengalir di dalam yang lain, sehingga yang terlihat hanya satu esensi, seperti zat air yang mengalir di dalam bunga. Bentuk terakhir inilah al-hulul yang dikemukakan oleh Al-Hallaj. Sebagian sufi mendefinisikan hulul sebagai bertempatnya ruh Tuhan dalam diri manusia sehingga keduanya lebur menjadi satu. Ini mirip
dengan ittihad. Bedanya, jika menggunakan kerangka Ibnu Taimiyah, hulul adalah jenis fana al-wujud, sedang ittihad adalah fana al-suhud. Ajaran hulul memang dapat dikatakan sebagai lanjutan atau bentuk lain dari ajaran al-ittihad yang dipopulerkan oleh Abu Yazid al-Bustami 874 Masehi atau 260 Hijriah. Tetapi, dua konsep ajaran ini berbeda. Dalam ajaran al-ittihad, diri manusia lebur dan yang ada hanya diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam konsep hululnya al-kholaj, diri manusia tidak hancur. Dalam konsep al-ittihad yang dilihat satu wujud, sedangkan dalam konsep al-hulud ada dua wujud, tapi bersatu dalam satu tubuh. Karya-karya al-kholaj itu kitab al-ahruf al-muhaddasah wa al-azaliyah wa al-asma al-kuliyah. Yang kedua, al-adl wa al-tauhid. Yang ketiga, ilmu al-baqa wa al-fana. Yang keempat, al-tawasin. Yang kelima, al-wujud wa al-ajal. Respon terhadap pemikiran al-kholaj. Pengalaman spiritual dalam kontemplasi mistik merupakan proses individu yang independen dari ibadah yang dipraktekkan oleh masyarakat. Ia dihidupi sebagai rahmat Tuhan yang mendapat timbal balik dari cinta yang suci. Implementasi rasa cinta kepada Zat yang Esa dan pemaknaan suatu kebenaran akan berbeda antara orang yang mendalami tasawuf dan orang yang hanya mendalami fikih. Perbedaan sudut pandang ini seharusnya menjadi sumber petaka bagi manusia untuk melihat potensi lain di sampingnya, bukan malah menjadi sumber respon terhadap pemikiran al-kholaj. Pengalaman spiritual dalam kontemplasi mistik merupakan prosesi individu yang independen dari ibadah yang dipraktekkan oleh masyarakat. Ia dihidupi sebagai rahmat Tuhan yang mendapat timbal balik dari cinta yang suci. Implementasi rasa cinta kepada Zat yang Esa dan pemaknaan suatu kebenaran akan berbeda antara orang yang mendalami tasawuf dan orang yang hanya mendalami fikih. Perbedaan sudut pandang ini seharusnya menjadi sumber rahmat bagi manusia untuk melihat potensi lain di sampingnya, bukan malah menjadi sumber petaka untuk selalu dipertikaikan. Dalam hal ini, ajaran hulul yang dibawa oleh al-kholaj masih menuai kejanggalan bagi ulama-ulama lain. Berbagai ragam perkataan orang tentang al-kholaj, setengahnya mengkafirkan dan setengahnya lagi membela. Beberapa perkataan terutama dari pihak kekuasaan pada masa itu tersiar bahwasannya ajaran al-kholaj sangat merusak ketentraman umum. Ada yang bersikap berlebih dan memuji al-kholaj sehingga menganggap al-kholaj telah diangkat ke langit seperti al-masih. Kebanyakan kelompok fikih mengkafirkan dengan alasan bahwa mengatakan dari manusia bersatu dengan Tuhan adalah syirik yang besar, sebab mempersekutukan Tuhan dengan dirinya. Oleh karena itu, hukum membunuh yang diterimanya adalah hal yang patut. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Nadim, dan lain-lain berpendapat demikian. Kesimpulannya, al-kholaj adalah sufi terkemuka dari abad ke-9 atau 3 Hijriah karena ajarannya al-kholaj dipenjara. Akhirnya pada tahun 309 Hijriah atau 921 Masehi, al-kholaj dihukum mati. Di antara ajaran tasawuf al-kholaj yang paling dikenal adalah hulul. Dalam ajaran ini disebutkan bahwa persatuan antara Tuhan dan manusia dapat terjadi. Agar manusia dapat bersatu, manusia harus terlebih dahulu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya. Setelah sifat-sifat kemanusiaannya hilang dan hanya tinggal sifat ketuhanan yang ada dalam dirinya, paham ini mendapat tanggapan yang beragam dari kalangan ulama. Ulama syariah atau al-fiqh cenderung menyatakan bahwa paham al-kholaj menyesatkan bahkan kafir. Sebagian lagi orang yang setuju dengan konsep al-hulul karena itu hanyalah bentuk ekspresi al-kholaj tentang kedekatan
Kesimpulannya, Al-Hallaj adalah sufi terkemuka pada abad ke-9 atau 3 Hijriah karena ajarannya Al-Hallaj dipenjara. Akhirnya pada tahun 309 Hijriah atau 921 Masehi, Al-Hallaj dihukum mati. Di antara ajaran tasawuf Al-Hallaj yang paling dikenal adalah hulul. Dalam ajaran ini disebutkan bahwa persatuan antara Tuhan dan manusia dapat terjadi. Agar manusia dapat bersatu dengan Tuhan, manusia harus terlebih dahulu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan. Paham ini mendapat tanggapan yang beragam dari kalangan ulama. Ulama Syariah atau Al-Fiqh cenderung menyatakan bahwa paham Al-Hallaj menyesatkan, bahkan kafir. Sebagian lagi orang yang setuju dengan konsep hulul karena itu hanyalah bentuk ekspresi dari Al-Hallaj tentang kedekatan dengan Tuhan. Dan itu hanya didapatkan melalui pengalaman, intuisi, dan tajribah sufiyah yang tidak bisa dirasakan semua orang. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.